Di pertemuan ke berapa ini? Ketujuh ya. Ini terkait dengan pembuatan pengisian ya. Kalau kemarin di DL ya, Data Definition Landscape itu bagaimana cara membuat kita membuat database ya, kemudian diisi oleh beberapa entitas atau diwujudkan dalam sebuah tabel. Hasilnya ada lagi proses sebelum buat tabel itu kebutuhan datanya ditulis kalau memang benar perencanaan analis ya. Kita adalah tidak merujuk ke sana. Kita hanya praktisnya saja. Jadi sebelum membuat database itu dianalisa dulu kebutuhannya apa. Untuk membuat sebuah sistem itu datanya apa, terus nanti dinormalisasi namanya. Jadi data itu nanti dipecah menjadi ketergantungan dari setiap atribut terhadap atribut yang lain gitu ya, sehingga menjadi sebuah uh, tabel. Uh, Lanjutkan yang kemarin di DL, oke, ada ya. Ada dua cara nanti di pertemuan kali ini juga, walaupun tidak menggunakan CMD, pakai PHP admin nanti kita belajar mulai coding di sini. Saya harap mulai DML kemarin kalau yang di DL tidak perlu dihafalkan kayak membuat create table gitu. Itu karena itu sekali dilakukan ini. Setelah nanti jadi sistem itu coding itu tidak perlu kita ketahui ya, tidak akan kita ulang. Namanya DDL. Tapi kalau DML manipulation language ini adalah nanti sintak ini akan selalu kita buat ya kaitannya dengan pembuatan sebuah user interface atau apa ya eh, laman bagi user untuk mengisi atau mencari informasi terhadap sistemnya. Itu yang menggunakan DML. Jadi bagaimana user itu nanti menyeleksi data atau mungkin dimulai dari penambahan dulu ya, menambahkan data nanti menggunakan perintah insert ini ya. Nanti sintaknya bagaimana. Kemudian nanti kalau sudah menginput data, kemungkinan ada data yang apa? Yang tidak benar apa ada kesalahan dalam penginputan data ya nanti di update ini perintah update digunakan untuk memperbarui atau ya mengupdate ya mengupdate kemudian kalau semua ada data yang tidak berkedudukan atau datanya sudah tapi kalau dalam sebuah sistem data itu tidak bisa dihapus ya kecuali memang data itu memang sampah tidak bisa digunakan sama sekali tapi semua data aslinya kalau dalam sebuah sistem itu tidak ada yang dihapus semua dikoleksi menjadi riwayat ini nyoba untuk menghapus ya data yang tidak bisa diperbaiki lagi dan dia datanya sampah mungkin tidak ada kaitannya dengan data lain bisa di delete. Kemudian yang terakhir menggunakan select. Select itu memilih atau menyeleksi apa data ya atau kalau mungkin di Excel itu ada filter deh pencarian data nanti di sini atau menyajikan data, mengambil data dari beberapa tabel, disajikan menjadi sebuah informasi ya, itu di shallot ini. Jadi yang paling sangat berperan di dalam penampilan ya ini perintah DML yang menyeleksi data. Nanti bisa mengkombin antara satu tabel, beberapa tabel sekaligus ini. Yang apa istilahnya? Yang menjadi inti dari sistem operasi ya ini menggunakan select, menampilkan, menyajikan dalam sebuah informasi. Oke, kemudian kita mulai satu-satu kita mulai dari insert dulu ya. Insert itu ada di halaman kalau di modul itu halamannya ke berapa ini? Oh, udah ada nomor halaman. Ini mulai kalau di urutan page-nya di urutan filenya ke 19 ya di modulnya. Ya, coba saya samping kanan kiri. Jika kita pakai satunya yang PHP admin ya. Ini seperti dengan pertemuan sebelumnya ya, katanya database, artinya MySQL-nya harus di running dulu, harus di running, kemudian eh, database-nya sudah dibuat seperti kemarin, ya, database kemudian isinya ada 9 tabel. Kita lanjutkan mengisinya. Mengisinya itu seperti yang sudah saya upload di C1, kemarin sudah saya spillin di pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan isiannya apa ini. Tentunya Excel seperti ini. Jadi nanti mungkin pertemuan keberapa ya? Biasanya ke 11 atau 12. Kita nanti akan membuat pengkajian pasien seperti ini formulirnya.
Seperti ini kemarin yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti untuk menuju ke sana kita buat datanya dulu ya. Data terkait dengan tabel masalah, tabel gejala, SLKI, sama SIKI ya. Nanti diinputkan ke dalam database-nya. Nah, sekarang cara menginputnya bagaimana gitu ya. Kita mulai dari tabel masalah dulu ya. Tabel masalah nanti aslinya banyak ya. Kita kalau ngisi semua dalam buku yang besar otomatis tidak akan nyandak waktunya. Yang penting kita simulasikan, oh bagaimana tuh cara mengisi data kalau pakai di PHP Admin gitu ya. Tapi aslinya kalau dalam sebuah sistem informasi nanti ini akan ada yang namanya user interface ya. User interface itu eh, di tampilan sistem ya nanti khusus untuk menginputkan data masalah. Nanti mungkin kita buat di pertemuan 10 biasanya. Kalau udah 9 ya 10. Memasukkan data apa tabel masalah, tabel gejala gitu ya. Jadi kita untuk men-triggernya kita coba isi dulu di database-nya dulu. Dan kalau ada penambahan di luar ini gitu ya. Kalau ini keperawatan dasar kalau tidak salah. Ini kemarin dirujuk itu jadi 1 sampai dengan 142 ya. Tapi tidak urut ya. Dipilih hanya untuk yang keperawatan dasar. Oke, cara mengisinya bagaimana gitu ya. Kembali ke modul TM sebelumnya, ya modul ini jadi satu, jadi ada di L, DDL sama DML. DML yang pertama yaitu process insert. Untuk memasukkan data di dalam sebuah tabel database, itu ada beberapa format ya. Ada yang format yang pertama, insert into nama tabel ini. Oke, sebentar. Ini local hostnya coba saya pindah ke new tab window aja biar kanan kiri. Ya, kita sudah beralih ke tabel apa tadi? Oh ya, database-nya kita kemarin yang ini ya, Sikap 25 ini ya. Oke. Isinya sudah, bentar, saya lupa isinya apa sudah full apa belum. Oh belum, bentar saya copy dulu. Saya copy, ada gejala, sebentar, saya kopikan. Supaya tidak memakan waktu ya, sebentar recordnya saya post dulu. Ya, dari 9 tabel di sikap 25, 11, 300 kemarin, setelah semua sudah dibuat ya, dipastikan kemarin apa? Di scanner ya, itu sudah 9 tabel sudah dibuat, dan ini tinggal di, kalau ini tata letak tidak masalah ya. Nanti kalau ditutup apa, desainernya juga nanti balik lagi. Yang penting sudah ada, dipastikan sudah ada 9. Kemudian kita coba isi. Tadi tabel masalah dulu ya. Tabel masalah. Klik aja tabel masalah. Cara menginsertkan, kalau menggunakan sintak ya. Ini namanya sintak. Sintak itu formatnya menggunakan ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Ini ada sintak SQL namanya. Struktur Query Language bahasa DML. Bisa enggak pakai yang enggak perlu ngapalkan codingnya? Bisa. Cuma nanti enggak artinya walaupun nanti pakai hanya ngisi gitu ya, tolong dipahami bahwa yang bekerja di balik layar itu perintahnya seperti itu. Karena nanti yang kita hafalkan itu codingnya. Contoh ini, kita bisa menggunakan yang paling males ya seperti ini, pakai insert, insert, kemudian diisi tabelnya yang tadi, tabelnya yang ini, tabel masalah. Jadi dimulai dari, oh ya, kemarin kan untuk ID itu auto increment ya. Jadi tidak usah ditulis satu gitu ya, tidak usah. Jadi langsung di value-nya tidak usah ditulis. Kalau ada yang auto increment, tidak usah ditulis nilainya. Jadi langsung aja di ke DB-nya, yaitu di 001 gitu ya. Kemudian ini bersihkan jalan nafas, bersihkan jalan nafas. Kemudian ada meningkat, copy di sini. Oke, kalau sudah ini ngisi satu rekod ya. Kalau ngisi 2 rekod ya ini eh, tinggal ditulis di sini. Atau ngisi langsung banyak. Tadi tidak disarankan ya. Khawatirnya gini, ada yang mungkin kelupaan gitu ya, tidak urut nih. Aslinya bisa juga langsung ini 35 boleh. Ini langsung ditulis 35 gini. 35 di enter.
Nanti dia langsung ada 35 baris. Nah, ini langsung 35 ini. Tinggal diisikan di sana. Saya nyoba satu saja ya, satu jadwal barisnya. Satu, tiga, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, ini ada keterangan, inilah coding yang di balik layarnya ini. Perintahnya yang digunakan untuk memasukkan data ini sesuai dengan sintak yang pertama, ya, kalau tidak salah. Mana tadi? Sintak yang pertama. Hmm, insert into ya nama tabel. Oh, pakai yang kedua. Dia diurutkan dulu dari nama filenya ya. Nama tabelnya apa? Ya, di sini masalah. Kemudian nama fil. Ya, perlu diperhatikan di sini ada petik yang berbeda ya. Jadi kalau nama tabel dan nama fil atau nama judul judul apa kolom tabel itu menggunakan petiknya petik miring. Tapi kalau petik miring di dalam SQL ini aslinya tidak dikasih tidak apa-apa. Jadi contoh insert itu masalah kemudian dalam kurung ID koma dipisahkan oleh filenya dipisahkan oleh koma ya. Fil 1, fil 2 dan 3 dan seterusnya. Karena di tabel masalah filenya ada 4 ya, ID, DB, MSLH, luaran. Values nilainya apa gitu ya. Untuk yang auto increment di nol saja. Tulis yang tadi kita kosongin itu kalau dikerja di balik layar namanya nol. Kosong itu nol. Kemudian ya di sini ada petik. Untuk values ya, values selain nol itu wajib diambil petik. Jadi yang string teman, yang tipe integer aslinya boleh tidak menggunakan petik. Jadi contoh kalau nanti ada kalau kemarin kaitannya ini cuma editor ya, tidak ada biaya dan sebagainya di tabelnya ya. Mungkin kalau terintegrasi sempurna perawatan sesungguhnya mungkin kalau ada cost yang perlu timbul ya ditambahkan di mungkin di mana di riwayat mungkin ya riwayat mungkin nanti ada riwayat periksa total keseluruhan daerah berapa gitu ya, supaya tahu apa eh, bukan pendapatan ya artinya yang pemasukan dari pasien itu berapa tapi sementara ini belum sampai sana jadi menggunakan petik diapit petik kalau petik itu wajib ada ya tidak boleh contoh ini dihilangin kalau dia tipe datanya varchar ya, wajib diupdate petik. Wajib diupdate petik. Itu kemudian itu kalau satu, kalau dua bagaimana? Ini kita contoh. Ya nanti berhasil masuk atau tidak codingnya ini kan ada kata-kata satu row insert ya, sudah dimasukkan satu baris. Cara melihatnya gimana? Di browse saja. Coba ini saya copy dulu SQL-nya ya. Supaya nanti tidak usah ngetik lagi. Tinggal ganti saja petiknya. Ctrl A, copy. Oke, cara melihat hasilnya bagaimana? Kalau perintahnya di modul itu menggunakan perintah select ya. Jadi untuk mengetahui apakah eh, sudah masuk apa belum data yang kita masukkan menggunakan select bintang format. Kalau di PHP MyAdmin itu tinggal di browse saja, browse ini. Tapi perintah browse itu yang kerja di balik layar ya sama, select bintang from masalah. Nanti masuk ini. Kenapa kok ID-nya 40 gitu ya? Saya kelupaan tadi belum saya reset dulu ya. Ini kan ngopi dari database yang lain ya. Coba saya reset dulu. Isinya supaya jadi satu. Operasinya mana nih? Operation. Kita empty-kan dulu. Empty dulu supaya dia ngeset. Kalau udah di empty kan dia data auto increment dia ngelanjutkan datanya. Kalau terakhir sudah diinput 39 ya otomatis 40 gitu. Harus diempty-kan. Kalau dihentikan, kemudian tadi pakai insert ya. Coba saya selain tidak menggunakan insert tapi pakai SEL gitu ya. Perintah tadi saya copy aja. Ini. Insert into masalah gitu ya. Ngetiknya di SEL seperti kayak kemarin ya. SEL ID, DP, MSLH. Ini kalau sama enggak petiknya petik miring itu di atasnya tab ya. Kalau di keyboard apa laptop itu di atasnya tab. Tapi enggak usah enggak apa-apa. Ya, saya hapus saja kalau sama bikin bingung. Saya hapus. Kemudian luaran juga sama. Oke, kalau sudah di
Tuh, hasilnya sama nanti. Nah, satu row insert ini ya. Untuk melihatnya bisa browse atau pakai SQL lagi. Pakai perintah select bintang from masalah. Ini dihapus, biarnya tinggal do saja. Ya, nanti akan masuk ini. Di 01, bersihkan jalan nafas yang efektif, luarnya bersihkan jalan nafas meningkat. Ya, udah masuk satu. Oke. Kemudian kalau menginsertkan lebih dari satu, kalau pakai pakai insert tadi kan tinggal klik row-nya berapa gitu ya. Di insert tadi kan ada perintah row, baris yang mau dimasukkan berapa data gitu ya. Berapa rows. Atau saya kalau menggunakan SQL tidak usah dipusingkan dengan itu, tinggal di ketik aja ke ini. Values-nya. Nah, ini tinggal yang di dalam petik saya ganti. Data kedua itu berapa? Data kedua mana ya? Saya buat dua tampilannya. Data kedua. Ya, ini tinggal ganti yang perintah di sini tidak perlu diketik ulang. Tinggal di 00 yang berikutnya 3. Kemudian berapa ini? Gangguan pertukaran gas ya. Ini dimasuk di update ketik. Kemudian pertukaran gas meningkat. Itu kalau ingin menginputkan lebih dari satu di sini bagaimana? Data kedua ini kan values ya. Sebentar, ini values-nya untuk data kedua gitu ya. Pakai koma gitu ya. Jadi kalau datanya hanya satu ini langsung titik koma. Kalau datanya dua, yang insert sampai values-nya tidak usah diketik ya, tidak usah diketik. Jadi langsung di sini koma gitu ya. Koma diulang kurungnya nol gitu ya. Nol, ketik manual juga boleh. Ketik-ketik tadi berapa tadi? 0,004 ya. Oh ini enggak nih. Ini tulis yang di 0,04 tolong dikesampingkan ya. Ini bukan masalah dia bisa perawat. Ini kemarin waktu nginput ini apa? Nyoba. Ini bukan masalah dia bisa perawat. Maksudnya saling memaafkan waktu senggang. Ini salah ini ya. Jangan di input nanti. Kayak yang di 005. Tapi kalau apa di 004 silakan apa isinya. Di 005 datanya masalahnya adalah betik-betik. Oke. Ini untuk menghemat waktu, saya copy aja. Ketik, kemudian koma, untuk luarannya adalah pola nafas membaik. Itu dua. Kalau tiga sama ya. Tiga dan pokoknya data berikutnya dikasih koma. Ya. Tapi kalau sudah selesai ya, contoh ini saya masukkan dua saja, berarti terakhir menggunakan titik koma. Coba kita coba mana tadi punya. Buku. Ini punya. Klik. Nanti keterangannya data dua row ya, dua row telah dimasukkan ini. Untuk perintah melihat hasilnya sama ya, diklik perintahnya pakai SQL boleh atau langsung browse juga boleh. Nanti langsung 3 akan ada datanya ada yang salah. Di 005 kurang 0 ya. Nanti kita perbarui. Itu kalau di masalah, kalau di gejala sama saja ya. Di tabel apapun semua sama perintahnya. Bisa menggunakan insert atau pakai SQL. Ya, saya pakai SQL aja. Insert. Kalau si ingin memasukkan data gejalanya bagaimana? Kita ambil sampling yang satu dulu. Tabel gejala ini. Di 01 ini kan ada dua ini. Gejalanya batuk tidak efektif sama spektrum berlebih. Insert into gitu. Oh ya, tadi nyobanya kok hanya satu, yang satu ya. Coba sekarang cara yang ketiga gitu ya. Jadi mana cara ketiga tadi? Yang ini. Pakai cara yang ketiga. Kalau tadi kan ini sudah terwakili ya. Lewat default dari insert tadi perintahnya yang kedua. Atau pakai yang cara mudah ini. Tidak usah disebut file-nya, boleh. Jadi bedanya antara satu dan dua itu cuma penyebutan nama file. Kalau tidak disebut itu ya, artinya di dalam values ini nilai satu, nilai dua itu mengikuti urutan dari struktur tabelnya. Jadi kalau tabel masalah itu dari ID, DP, MSLH, keluaran. Berarti dia urut. Nilai satu itu adalah ID, nilai dua DP, tiga dan seterusnya itu urut dari urutan filenya.
Tapi kalau disebut seperti ini kayak tadi formatnya, itu bisa dibalik-balik. Oh, DP dulu baru ID. Atau luaran dulu baru MSLH, boleh. Tapi tinggal disebut di sini. Filenya apa, baru ini. Jadi nilai satu itu untuk fil satu, nilai dua untuk fil dua. Tapi tidak berlaku untuk yang ini. Kalau yang ini tuh urut dari fil tabelnya. Jadi tidak bisa dibulak-balik, tidak bisa di-switch. Oke, saya perhatikan yang ketiga. Coba pakai yang cara yang ketiga. Insert into gitu ya. Masukkan dalam tabelnya gejala gitu ya. Gejala. Kemudian set dikasih. Saya bedakan besar dan kecil ya supaya yang besar itu apa format dari bawaan SEL, yang kecil itu untuk nyebut nama tabel atau nama field gitu ya, atau nama value gitu ya. Set namanya apa? Jadi, tapi ini agak panjang karena dia harus nyebut satu-satu untuk yang langkah ketiga ini. Jadi feel-nya apa harus disebut kalau di langkah tiga. Kalau yang langkah satu dan dua kan kita nyebut feel-nya sekali saja. Sekali, bahkan itu yang satu tidak saya disebut feel asal urut gitu ya. Yang kedua itu nulis feel-nya tapi hanya sekali, tapi yang ketiga wajib ada. Ini cinta yang ketiga nanti hampir mirip untuk yang perintah untuk update ya. Perintah untuk update juga sama nanti caranya. Saya feel pertama yaitu ID ya. ID tidak ditulis tidak apa-apa karena dia kan auto increment ya. Oke, saya lewati coba ID-nya. DP, tadi DP ya. DP sama dengan D001. D00-nya berapa tadi? Nolnya 3. D001. Untuk yang memisah fil kedua dikasih identitas koma ya sama. Ini pakai petik tegak ya. Jadi kalau di modul menggunakan Word ya petiknya jadi mungkin tidak sama ya. Jadi petik buka dan petik tutupnya seperti ini. Kalau di SEL sama petiknya ya tegak aja. Saya DB kemudian apa tadi? Gejala ya, kayak tabel gejala. Gejala sama dengan ya, value wajib diambil petik. Gejalanya apa tadi? Kita lupa. Itu tidak efektif. Oke, kemudian petik. Kalau sudah langsung di titik koma ini. Langsung titik koma. Sudah seperti ini singkat. Apa ini? Request. Oke. Klik go. Sebentar ada kesalahan. Tidak efektif. Oh, tidak ada tabel gejala. Bisa untuk gejala. Sebentar. Gejalanya tidak ada. Coba saya copy dulu supaya tipenya nanti tidak apa hilang ya. Tidak saya ngetik ulang. Kita lihat tabel gejalanya isinya apa. Ini tadi saya pakai untuk kelas reguler ya. Tadi kelihatannya saya edit tabel gejalanya. Bukan gejala tapi GCL ini. Coba saya lihat strukturnya. Oh iya, GCL. Sudah saya ganti tadi untuk membedakan. Saya kembalikan lagi ke gejala ya. Semoga tidak bingung juga ya di kelas karyawan ini. Jadi gejalanya kok nyebut dua gitu ya. Gejala yang satu itu nama tabel, gejala yang satu itu adalah nama file gitu ya. Nah, tadi di kelas reguler bingung nggak nih? Ini gejalanya double. Kalau di tabel masalah kan tabelnya masalah, ada file MSLH gitu ya. Jadi saya simulasikan dengan GCL. Coba saya ulang gejala tadi perintahnya SCL. Tadi ada yang mau bertanya enggak tadi? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, tinggal kita klik tuh. Nah, seperti ini. Satu huruf kalau kita lihat, oh ya, kelihatannya saya lupa juga ini. Belum saya nolkan ini. Wah, ini ID-nya jadi 72. Sama karena tadi hasil ngopi ya. Ya, saya MD-kan dulu, kemudian klik SCL tadi ya. Nanti terserah jenengan pakai yang mana. Kalau pakai yang insert memasukkan kolom-kolom, monggo. Tapi dipahami ya, apa namanya, gaya tikung kalau pengetikan atau gaya struktur dari query yang kerja di balik layarnya. Karena nanti akan kita pakai di sampai pertemuan terakhir nanti di pertemuan 14
Kita bicara tentang DML ini. Klik go gitu ya. Kita lihat browse hasilnya sudah TP-nya 1 gitu ya. Nanti untuk lebih dari satu baris ya sama. Codingnya sama kayaknya. Itu ya bisa dipahami untuk pemasukan data ini. Bisa ya. Oke, sekarang nanti tugasnya tadi memasukkan data yang tabel masalah. Bentar, ini apa misalnya? Oke, yang tabel masalah nanti ada 30. Kalau data realnya kan ada tabelnya itu ada 37. Cuma ada yang nggak perlu diketik tadi ya di 004 ini. Ini kan bukan diagnosa perawat ya. Ini nanti di skip, dihapus. Ini dihapus. Berarti tinggal 36 ya. Yang sama lagi deh. Berat badan, defisit. Sebentar. Ya. Datanya sudah itu. Toh. Nyeri, disentik, gangguan. Oh, ya. Berarti 36 nanti. Masukannya sampai di 0142. Resiko infeksi ya. Resiko infeksi. Kemudian untuk tabel gejala, ya ini agak panjang. Satu satu apa nomor diagnosa perawat itu gejalanya dua. Hasilnya banyak ya. Hasilnya banyak di dalam buku itu banyak. Cuma kata kita nanti buat dua saja. Dua saja setiap kode masalah dikasih dua, dua gejala. Hasilnya banyak ya. Di hasil bukunya kan banyak. Cuma kita hanya untuk simulasi saja. Oh, kalau di satu gejalanya pilih apa? Ini nanti yang muncul gejala ini waktu kita lakukan pengkajian terhadap pasien. Jadi contoh menurut Gordon Health ya. Nah, ini menurut Gordon Function Health itu kan di keluhan utama itu ngambil gejalanya dari D001 untuk keperawatan dasar ini ya. Ini D01, 3, 5, 8, 9, 19, 20 sama 22. Nanti gejalanya yang muncul di sini. Jadi seorang perawat nanti tinggal milih sesuai dengan keluhan terhadap pasien kaitannya dengan keperawatan dasar. Ya ini dari mana? Ini kemarin dari hasil riset ya. Kalau salah ya mau dimaklumi. Seumpama kok ada salah metodologi ya. Ini kemarin menurut ini yang keluhan utama diambil dari gejalanya diagnosa perawat 1, 3, 5 sampai 23 ya. Tapi tidak urut ya. 8, 19, 20, 22 sama 23. Nanti kalau paliatif atau keperawatan jiwa bagaimana? Ya beda. Ini hanya khusus keperawatan dasar. Oke, seperti itu. Kemudian itu gejala ya sampai itu. Kita targetnya ngisi saja. Oh ini sebentar aja. Ini kalau udah hafal sintaknya di copy pastekan ke sana sudah masuk. Oke, saya anggap itu sudah selesai. Oke, selesai masuk set inputnya. Setelah terinput bagaimana gitu ya? Oke, sebentar. Saya pause dulu rekaman. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan terkait dengan pengisian tadi ya. Kalau seumpama sudah kita isi tabel masalah ini ya. Tabel masalah ada 35. Berarti ada satu ya yang kurang. Dari 37. Oke. Di contoh ada yang tidak belum terisi contoh ini. Contoh coba kita isi. Ada enggak yang belum terisi? Kalau dari buku ini ya di apa ini? Distress spiritual. Ada yang pernah paham ini? Distress spiritual di masalah keperawatan ke-82. Maksudnya isinya apa gitu ya. Nanti kita untuk belajar untuk update tadi. Nah, contoh yang ini. Ini coba saya isi ya. Kalau semama tidak ada ide, saya coba isi yang sembarang. Maksudnya yang tidak seharusnya maksudnya karena mungkin tidak ada ide. Ini contoh kan masih kosong. Seharusnya kan terisi. Itu luaran dari setiap diagnosa perawat kan seharusnya ada. Ini kita edit aja. Kalau ingin mengeditnya bagaimana? Pilih edit nih. Pilih centang aja. Contoh ini diedit. Langsung dicentang, edit. Diisikan di kolomnya. Itu cara paling gampang. Kalau ingin pakai sintak bagaimana? Oke, pakai SEL gitu ya. SEL perintahnya tadi sebentar. Perintahnya ada di
untuk update. Nih, perintahnya adalah mengedit record dengan update. Update, nama tabelnya apa, set gitu ya. Where kondisinya itu apa? Where-nya adalah kondisi tertentu yang menentukan record mana yang akan diedit diubah. Perintah where boleh kosong ya. Eh, ini boleh ada, boleh juga tidak. Jika where-nya tidak ditambahkan pada perintah update, maka semua record dalam tabel akan bersangkutan akan berubah. Kita kan hanya ingin ngisi yang di nol, berapa tadi? Lupa lagi. Di 082 tadi ya. 82 distress spiritual gitu ya. Contoh. Silakan kalau ada ide saya ganti. Isinya apa? Distress spiritual. Kira-kira apa? Kalau ada ide silakan. Kalau tidak ada ide saya ganti apa ya? Distress spiritual. Apa itu? Gini. Luaran ya coba kita cari di Mbak Google ketemu enggak di bukunya. Luaran untuk distress spiritual. Spiritual. Luaran untuk diagnosa. Diagnosa keperawatan. Nah, ini ya. Ini peningkatan spiritual ya. Makna dan tujuan hidup serta kemampuan untuk beribadah secara mandiri. Oke, saya copy aja. Saya copy supaya tidak ngaco gitu ya. Kita pakai sintaknya yang tadi. Ya, coba saya pakai sel. Update gitu ya. Update. Perintah untuk mengubah ya. Untuk ya, update itu mengubah. Update status, memperbarui lah, memperbarui. Update nama tabelnya tadi apa? Masalah ya. Masalah. Kemudian set. Nah, ini kayak perintah insert tadi ya. Kalau insert into apa tadi? Hampir mirip. Ini set yang diambil adalah luaran ya. Yang kita ganti luaran. Luaran sama dengan tadi yang saya ketik ini. Peningkatan dukungan. Tapi kok panjang banget ini? Peningkatan ini kemarin dibuat berapa ya? Sebentar, saya lihatnya untuk luarannya maksimal berapa karakter ini? Hanya 50 ya. 50 tadi ini berapa ini? Kita lebih dari 50 kelihatannya. Peningkatan dengan spiritual mana? Oke. Untuk mengetahui panjangnya bisa pakai Word ya. Word, atau nanti kita singkat intinya saja boleh. Tapi kalau ingin panjang gitu ya, ya boleh saja nanti di strukturnya apa luaran masalah itu diperpanjang. Jadi berapa? Ini kan nyoret-nyoret siapa itu? Coret-coret. Tidak sengaja kepencet mungkin ya. Hmm, oh ya, kalau di Word itu kata ya. Kalau suku kata, sebentar, suku kata itu di PHP, di PHP ya. Pakai len itu ya. Tapi ini lebih dari 50. Kita kasih atau disimpulkan aja ya, peningkatan dukungan spiritual eh, atau kemampuan beribadah secara mandiri kita aja ya. Kemampuan beribadah secara mandiri. Jadi kalau cara kedua yang tadi panjangnya lengnya kita tambahkan. Oh, luaran tadi ya, bukan masalah, tapi luaran. Luaran kita edit. Atau kita edit boleh lah. Ya. Lama nanti kalau luarannya kok panjang. Kita kasih 500 boleh. 500. Kemudian di sininya tadi biarkan seperti awal. Oke. Kasih petik. Kemudian apa? Ada where. Karena ini hanya khusus untuk yang D0082, maka kita kasih where-nya. Where DP sama dengan adalah DP. Yang di 002 tadi kan pilihnya DP. DP sama dengan D082. Nolnya kurang satu ya. 0082. 00, oh iya kurang satu. D001 tadi. D0082. Oke, kalau sudah, Tigo. Tigonya. Ini ya strukturnya.
update masalah gitu ya. Kita ingin memperbarui tabel masalah. Set itu nilai baru yaitu fill luaran nilainya ini untuk ya where DB yang sama dengan di 00082. Oke, kalau udah di itu ya. Oke, kalau tadi masih 50 berapa tadi? 14 tadi. Luaran pertama berapa tadi? 20. Tapi kalau nanti kepotong biasanya. Teksnya kalau enggak mencukupi dia kepotong. Jadi edit aja di strukturnya diedit, terus diulang ya. Diulang luarannya yang komplit berapa. Ini kalau dilihat ya, dilihat di proses saja, di proses. Jadi di 082 ini. Cuman enggak sini ya juga kepotong gitu ya. Tapi nanti kalau disajikan dalam sebuah apa komen dash prompt itu biasanya tidak kepotong kalau komen dash prompt. Atau nanti waktu kita tampilkan di PHP. Hasilnya bisa disingkat, biar disingkat aja. Ya. Dengan dukungan spiritual boleh. Atau kemandirian dalam beribadah tadi, monggo. Ya, pakai itu. Itu cara update. Sekarang coba kalau nambah baru, kemudian kita hapus ini ya. Perintahnya delete. Ini kita coba tambahkan satu perintah di mana ya? Kalau kita ingin menghapus, kita sudah soal. Oh, yang kurang satu itu berarti yang ini belum saya inputkan ya. Ternyata tak ada yang kelewatan. Di 0014 ini. 42 ya. Oh, malah ada dua. Oh, ini yang ini kejanggal ini sinkop. Boleh gejala sebentar. Ini kelihatan nih, ya resiko infeksi belum ke input. Kalau tadi sampai risiko cedera ya. Nanti silakan ditambahkan ya. Ditambahkan sendiri. Kalau ingin menghapus bagaimana prakteknya? Kalau menghapus nanti konsekuensinya harus nambahkan ya. Pak, saya tambahkan dulu yang data tidak benar ya. Sebab saya inputkan sembarang gitu ya. Untuk latihan aja. Di 00 di 03 latihan. Latihan ini contoh saja ya. Tigo saja. Jadi ada fill ya, atau kita browse ya. Atau kita browse di bawah ini ada ini latihan. Kita ingin menghapus. Cara menghapus ya sama, tinggal klik delete, sesimpel itu. Kalau diklik delete, kerjaan di balik layar ini. Do you want really to execute delete? Ini perintah SQL-nya ya. Delete from apa gitu ya. Where-nya, karena tadi tabel masalah itu adalah primary key terhadap ID ya. Jadi penentunya ID. Ini bisa diganti nih, where-nya DP sama dengan D0340. Tapi lebih lebih SQL itu akan mengerucut ke field yang dijadiin primary key. Karena tentu kalau jadi primary key itu dia pasti tidak ada data yang double gitu maksudnya. Kalau udah dia oke saja. Nah, ini praktek untuk menghapus. Oke, sekarang kita ke tahap yang praktek select ya. Select tadi sudah sedikit kita bahas terkait dengan penggunaan menampilkan data. Menampilkan data dengan select di halaman 22 ya. Oke, select tadi perintah select kita ingin menampilkan seluruhan data tabel. Kalau dia perintahnya kan select bintang from masalah itu seluruh ya, seluruh. Tapi kalau kita ingin menampilkan hanya ini, jadi bintang itu mewakili seluruh field atau seluruh judul kolom maksudnya di dalam sebuah tabel tadi. Jadi kalau ada select bintang from masalah, saya ingin memilih atau menampilkan seluruh data dari semua kolom tabel dari tabel masalah. Gitu. Oke, saya kira ini sudah bisa dipahami ya. Bintang itu mewakili seluruh field ya atau judul kolom dari tabel. Kemudian ada yang cara kedua, menambahkan field saja ya. Kalau ini wajib pakai SQL ya. Kalau di sini ininya tidak bisa di hidden. Jadi kalau di sini harus pakainya SQL. Select bintang ya, tinggal kita ganti di sini. Yang praktek kedua itu apa? Hanya DP sama MSL saja. Jadi bintangnya diganti dengan bisa milih di bawah ini, milih di bawah DP gitu ya. Kalau malas ngetik
DP sama MSLH. Pro masalah. Oke, karena ini belum ada pengurutannya. Kita menampilkan DP sama MSLH saja. Oke, kalau sudah diklik Go, klik Go, nanti yang tampil hanya DP sama MSLH. Luarannya tidak tampil. ID juga tidak tampil. Karena kita hanya menyeleksi kolom DP sama kolom MSLH dari seluruh data dari tabel masalah. Semoga bisa dipahami. Kemudian ini tampilannya, oke. Yang beda ini resiko infeksinya belum ada, belum saya input ternyata. Kemudian cara ketiga, saya ingin menampilkan hanya yang tadi di 0018 ini contoh. Saya ganti, ini ada kondisinya di sini, where. Jadi menampilkan berdasarkan kondisi. Ya, biasanya kondisi ini bisa macam-macam ya, tapi yang paling sering dipakai di dalam kondisi ini adalah field yang isiannya K ya. Tapi tidak K pun bisa. Contoh ya. Ini DP itu kan DP itu tidak sebuah primary key kalau di dalam tabel masalah ya. Kayaknya kan terhadap ID. Nah, ini bisa di 0018 atau mungkin luaran. Saya ingin menampilkan luarannya, contoh luaran yang ini gitu ya. Itu apa? Gitu. Contoh saya luaran berat badan proporsional. Tapi ini besar apa? Tipe tolong diperhatikan ya. Begitu salah sedikit aja karakternya ya nanti tidak mau tampil gitu ya. Tapi kalau DP itu kan di 0018 kan kesalahannya sedikit ya. Tapi kalau menyebut masalah MSLH maupun luaran itu kan yang diketik harus plug ya. Harus plug, harus sama persis ya. Atau biasa gini yang ketiga ini, ada kata-kata like ya. Nah, coba kita edit, tampilkan dari apa seluruh ya, seluruh boleh lah, seluruh kita ganti dengan seluruh field dari masalah where-nya kita ganti where berat ya, MSLH itu like gitu ya. Like seperti berat, like seperti berat. Nanti ada yang ada kata-kata berat, berat dikasih $. Kita coba go. Nah, kalau ada kata-kata lagi berarti seperti ya, seperti berat. Berat itu di awal berat, kemudian setelah berat terserah gitu ya. Ternyata muncul satu, berat badan berlebih. Jadi berat. Ini kombinasi SEL itu banyak sekali ya. Tergantung dari datanya. Ya, datanya memuat apa saja nanti bisa kita sesuaikan ya, sesuaikan. Contoh kalau ada database terkait dengan identitas, oh saya ingin menampilkan mahasiswa khusus Semarang, itu yang katanya akademik ya, itu bisa. Tapi kalau di sini kan tidak ada. Ini kan hanya DP, misalnya sama luar. Atau yang diakhiri oleh nutrisi, contoh ini kan ada ini, ada defisit nutrisi. Kalau di akhir gitu ya, nah, akhir berarti dulu, ini di edit dulu. Tapi diganti nutrisi, tapi di akhir gitu ya, nutrisi, nutrisi. Coba tiku, adakah hal yang nutrisi? Ternyata ada defisit nutrisi sama risiko defisit nutrisi. Kalau seumpama ingin di tengah-tengah gitu ya, yang jadi clue-nya yang di tengah gitu. Coba kita edit, berarti tapi apa defisit ya? Yang ada tengah-tengah tadi defisit. Coba defisit dikasih petik, dikasih $. Jadi kalau sudah di oke. Okay. Nah, yang di tengah-tengah defisit itu bisa asumsinya di tengah ya, di tengah atau di depan ternyata juga ikut nih, di depan juga ikut. Itu karena ini dia akan mencari ini $defisit ada enggak, kemudian defisit dolar apa persen, defisit persen ada enggak, ditampilkan semua ternyata seperti yang ada kata-kata defisit. Saya kira itu ya untuk yang ketiga. Jadi bisa sama dengan bisa like ya seperti ya. Ada operatornya kalau kaitannya dengan apa? Ini operator sama dengan nilai itu jika nilai yang dibandingkan sama.
Jadi contoh di DP sama dengan D0018, berarti yang menampilkan hanya itu. Tapi kalau menampilkan selain ini, selain itu pakai tanda seru sama dengan. Jadi yang muncul selain 18. Kalau yang di sini tadi kan 18, muncul satu saja. Tapi kalau jika selain 18, munculnya ya selain 18 apa gitu. Ini operatornya. Tidak semua bisa dipakai ya. Itu terkait dengan datanya, apakah string ataukah number. Kalau lebih besar sama dengan tentu tidak bisa dipakai untuk data string ya. Lebih kecil, lebih besar itu tidak bisa. Dia kalau ada data number integer ya itu baru bisa. Kalau tidak sama dengan ini, tidak sama dengan itu bisa pakai ini ya. Simbol lebih kecil, lebih besar. Oke, saya kira itu. Oh ya, penghubung. Coba ini contohnya untuk N ini, karena ini ada, ini tahun juga tidak ada. Nah, untuk data pasien identitas ya kita belum memasukkan ke sana. Coba ini kita ingin coba praktek yang operator N sama OR ini ya. Kita coba dari ini coba. Ini kan ada defisit ada beberapa ini. Satu, dua, tiga, empat. Saya ingin menampilkan yang eh, DP-nya, menampilkan yang defisit nutrisi. Defisit nutrisi kan ada di DIN 19 ya. Saya kasih link di sini. Nah, dikasih edit yang D19 ya. D19. Kita coba edit. Nah, ini ada where MSL like ini, tambahkan N gitu ya. Dan ini untuk memperhatikan ini. Operator dan. Dan DP-nya sama dengan, berapa tadi? Oh ya, tadi sudah saya copy ya. D019. Hasilnya seperti ini. Jadi yang ditampilkan D019 dan yang masalahnya ada nutrisi. Tadi kan ada 4 kalau dibuat like defisit. Tapi ada clue berikutnya yaitu dan DP-nya 19. Maka keluarnya 19. Jadi N itu bernilai benar jika yang dibandingkan bernilai true semua. Like ini harus true, DP 0019 ini juga harus true. Gitu ya. Itu kembali ke kemarin penanganan kondisi ya. Kalau alur logiknya sama. Alur logikanya sama. Bisa dipahami enggak ini? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, sambil dijeda. Ya enggak ngeblablas terus saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Seumpama ya, kita ingin menampilkan ini dua ya. Saya ingin menampilkan DP masalahnya yang defisit itu ya. Atau yang di luar itu apa? D dan pakai atau berarti pakai OR ya. Pakai OR, saya kasih besar. OR D00 OR ke OT itu apa ini? OR D01 ini. Jadi kalau diklik go gitu ya. Yang ditampilin ada, jadi yang di sini, ini ke sini kan ada defisitnya. Yang di 01 itu tidak ada defisitnya. Tapi kenapa ditampilkan ya? Karena ada OR. Ini menampilkan, jadi OR itu bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar. Ini kan benar ditampilkan. Yaitu yang ada defisit itu kan ada defisit nutrisi, resiko defisit, defisit perawatan diri, defisit pengetahuan. Sedangkan DP001 ini kan juga ada, tapi ini hasilnya tidak matching. Biasanya kalau N sama OR itu bisa ini ya, dalam satu nilai field ya, field kolom yang sama. Biasanya dipakai itu, tapi bisa juga untuk antar antar kolom, ya, antar nilai dari kolom yang berbeda. Jadi fungsi OR sama N sama kayak di penanganan kondisi kemarin. Kita tidak bisa praktek ini tahun ini. Kalau di sistem informasi apa pencatatan peralatan kesehatan yang saya ajar di elektromedis itu ada umur dari alat ini ya. Oh, kalau ini lebih mungkin umur dari pasien ya. Waktu kita nanti pilih identitas ngisi identitas pasien ya. Kan di sana ada umur. Umur kalau ingin otomatis, tapi biasanya kita input manual. Input manual. Ya, contohnya ini. Tapi karena tidak ada, ini hanya keterangan saja ya. Tidak bisa diperhatikan karena datanya tidak ada data DIT ya.
Kemudian semua masalah secara berurutan. Oh ya, ini mengurutkan contoh nih, saya kembalikan lagi ke browse ya. Dari tampilan masalah ini. Ini kan pengurutannya otomatis ya. Otomatis dari ID biasanya. Kalau sebuah data sudah ada primary key, waktu di browse itu secara otomatis urut dari kuncinya, primary key. Coba saya urutkan berdasarkan MSL-nya gitu ya. Pengurutan itu ada dua, pengurutan ascending sama descending. Coba ya ngasihkannya order by dan tambahkan aja order by gini. Tambahkan order mau diurutkan, order by apa gitu ya. Di apa tadi MSL ya? MSLH ascending. Kalau ascending itu pengurutan kecil ke besar. AST ascending. Atau kalau itu kalau number ya, kalau string berarti A ke Z gitu ya. A ke Z itu ascending. Oke, coba kita go. Oh, yang diurutkan dia, ini menjadi ada kayak tanda panah ini ya, panah ini. Tandanya di, jadi tidak mulai dari ID tapi dari MSL-nya, dari A sampai Z. Terakhirnya apa ini? R ya kalau tidak salah. Atau kita soal ya, dari A sampai terakhir abjadnya ternyata retensi. Tapi di data terakhir tadi tidak ikut ya. Kalau diikutkan mungkin beda. Ya, beda. Itu pengurutan. Kalau dibalik bagaimana? Ya, tinggal dibalik saja. Edit inline diurutkan berdasarkan descending ini. Karena MSDA itu kan string. Jadi Z ke A nanti ya. Descending. Desti namanya. Bukan discrete tapi descending. Jadi kalau sudah di go, ya nanti urut dari R-nya dulu baru bawah. Kalau di soal ya. Kalau di soal semua. Itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sudah ada contohnya. Contohnya hasilnya ini. Oke, descending sudah kita praktekkan. 5 record ini hanya fixnya aja. Jadi kalau menampilkan per tidak semuanya ini kan seluruhnya. Kalau ditampilkan per 5 data gitu ya, pakai ini. Saya bintang from order by titik limit 00 berarti indeks maksudnya. Indeks ke 0 berarti halaman pertama maksudnya. Sebanyak 5 record gitu ya. Nanti kalau satu halaman, kalau datanya ada 36 berarti bisa nyampe berapa itu? 6 ya. 65 nanti munculnya ya. Kalau 65 itu eh, yang 36 ya. Ya yang DP nomornya yang 36 ini muncul satu isinya. Kalau ini diisi 5, 6 sama 5. Karena hasilnya rumah datanya 36 ya berarti munculnya satu satu rekod saja. Ya itu per halaman. Oke, semoga bisa dipahami. Ini limit sudah sampai sini. Nanti UTS-nya sampai situ. Bagaimana menampilkan data ini, perintahnya apa? Sampai DML. Ya, saya kira itu waktunya sudah 30 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya kurang jelas sebelum ditutup, nanti bisa lihat rekamannya juga. Tapi kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, silakan. Adakah? Izin Pak, Monggo. targetnya berarti ngisi database di masalah sama gejala Gejala. ya Pak? Nggih. Jadi, Nggih. itu saja. Nanti untuk SLKI sama Siki tidak usah. Tapi nanti kalau kalian modenya bisa selesai apa sampai dengan sebelum T14 kok sudah selesai sampai apa mendiagnosa dari pengkajian kalau sudah keluar diagnosanya tapi waktunya masih nanti kita lanjutkan ke intervensi sama luarannya. Semoga ya kalau tapi biasanya tingkat kalian sampai diagnosanya aja. Dari gejala dipilih nanti keluar masalahnya apa. Yang jadi masalah utama sama masalah tambahan. Ada lagi silakan. Teknis apa ini? Tanya Teknis. Pak, Jadi, monggo. Ini rekamannya sebentar tak stop dulu sambil pertanyaannya. Sebentar.